Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nikoma Ayumita Cara Dewi dengan NIM 191303114 dari kelas 5A Pendidikan Kimia akan membawakan pembahasan AKM 4 pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Pada pembahasan AKM ini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Kita mulai dari soal yang pertama. Jelaskan komponen apa saja yang terkandung dalam tes Bayer, tes bromin, dan tes Fehling. Untuk tes Bayer itu komponennya ada zat cair yaitu berupa air atau alkohol atau yang lainnya. Kemudian ditambahkan dalam larutan Bayer yaitu larutan KMNO4 alkalis. Kemudian untuk tes bromin itu adalah larutan CCl4 dan larutan Br2 5%. Kemudian yang ketiga adalah tes Fehling, komponennya adalah larutan Fehling A dan larutan Fehling B. Soal yang nomor 2, apa fungsi tes berikut, yaitu tes Tholen, yang B tes periklorida, yang C adalah tes asam etil klorida, dan sebutkan cara kerja dan fungsi dari tes asap. Fungsi dari beberapa tes, yang pertama adalah tes Tholen adalah untuk mendeteksi gugus aldehid, kemudian yang kedua tes periklorida untuk mendeteksi gugus fenolat, yang ketiga adalah tes asetil klorida itu untuk mendeteksi gugus hidroksi pada senyawa alkohol. Soal yang ketiga, sebutkan cara kerja dan fungsi dari tes asap. Fungsi dari tes asap yaitu untuk mendeteksi senyawa alifatis atau aromatis. Cara kerjanya adalah yang pertama, taruh sedikit senyawa pada spatula, kemudian panaskan pada nyala bunsen dalam lemari asam. Yang kedua, itu terbentuknya asap itu menunjukkan adanya senyawa aromatik. Soal yang keempat, yaitu tuliskan persamaan reaksi yang terjadi untuk sampel bila tes perikloridanya itu positif. Persamaan reaksinya yaitu FeCl3 ditambah C6H5OH menjadi FeO ditambah HCl. Reaksi uji periklorida adalah reaksi substitusi atau penggantian antara sampel dengan reagen periklorida, di mana H+ dalam fenol digantikan dengan Fe3+ dengan reagen periklorida. Sedangkan H+ yang lepas berikatan dengan ion Cl- membentuk HCl. Sedangkan untuk ion Fe3+ akan berikatan dengan cincin benzen membentuk FeO yang dapat mengubah warna dari warna kuning transparan menjadi ungu, yang menandakan hasil uji positif. Fenol memiliki substituen OH sehingga perubahan warna yang terjadi adalah ungu. FeCl3 akan bereaksi jika terdapat gus aromatik yang akan menghasilkan warna ungu, sehingga uji periklorida harus ditemukan pada senyawa fenol dan tidak pada alkohol. Soal yang kelima, apa fungsi tes idoform? Sebutkan ciri-ciri bahwa tes itu positif terhadap senyawa sampel organik. Fungsi dari tes idoform adalah untuk mendeteksi gugus keton. Ciri bahwa suatu senyawa organik positif mengandung adanya keton dengan tes idoform adalah hilangnya warna coklat dan terbentuknya endapan idoform yang berwarna kuning. Nukleofilik pada pembentukan T-butil klorida dari T-butil alkohol. Soal yang ketujuh, beri contoh reaksi substitusi nukleofilik. Yang pertama adalah CH3CH2Cl ditambah NH3 menjadi CH3CH2NH3 tambah Cl-. Pada reaksi yang pertama ini terlihat di kiri substituen Cl digantikan oleh substituen NH3 dan NH3 di kiri akan berubah menjadi ion Cl-. Reaksi yang kedua adalah CH3CH2CH2Br ditambah ion Cn- menjadi CH3CH2CH2Cn ditambah Br-. Pada reaksi ini terlihat
sebelumnya di satu bromopropana itu terikat Br, gugus Br. Kemudian di kiri juga ada ion Cn-. Namun setelah menjadi produk, Br yang sebelumnya terikat digantikan oleh substituen atau gugus Cn, dan Br berubah menjadi dalam bentuk ion negatifnya. Soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2, dan beri contoh dengan menggambarkan mekanisme reaksi yang terjadi. Pada reaksi SN2 atau substitusi nukleofilik bimolekuler, itu proses lepasnya gugus pergi terjadi bersamaan dengan proses terbentuknya ikatan antara nukleofil dengan substrat. Reaksi diawali dengan serangan nukleofil pada substrat yang masih mengikat gugus perginya. Contohnya reaksi pada klorometana dengan ion hidroksida. Soal yang ke-8. Pada soal ke-8 ini juga dijelaskan tentang substitusi nukleofilik, di mana saat pemutusan ikatan terjadi bersamaan antara pengikatan atau pembentukan ikatan baru. Dari yang pemutusan ikatan, dari OH yang menyerang pada C, itu akan salah satunya akan putus dan OH akan bergabung. Kemudian C yang di sini akan pergi karena dia merupakan gugus pergi yang baik, sehingga OH akan menggantikan Cl untuk berikatan. Soal yang ke-9 adalah apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1? Beri contoh dan mekanisme yang terjadi. Pada reaksi SN1, reaksi dimulai dengan lepasnya gugus pergi menghasilkan karbation atau C+. Setelah terbentuk karbokation, barulah nukleofil menyerang dan terjadi proses pembentukan ikatan antara nukleofil dan substrat. Pada reaksi dengan mekanisme ini, kecepatan reaksi tidak bergantung pada konsentrasi nukleofilnya. Kecepatan reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substratnya. Misalkan pada reaksi antara tersier butil klorida dan natrium hidroksida dalam campuran air dan aseton. Tingkat pembentukan hasil reaksi berupa tersier butil alkohol hanya bergantung pada konsentrasi tersier butil klorida. Menambah konsentrasi terbutil klorida menjadi 2 kali lipatnya akan mempercepat laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Akan tetapi, saat konsentrasi ion hidroksida yang dilipat gandakan, tidak dihasilkan efek yang cukup untuk menggandakan laju reaksi yang terjadi. Nah, berikut adalah tahap-tahapnya. Pada SN1 ini, reaksi itu terjadi secara bertahap dengan pembentukan intermediat berupa karbokation atau C+. Yang mana pada contoh yaitu terbutil klorida, pada C itu terikat atom Cl. Kemudian, ketika pembentukan intermediate ini, Cl akan pergi dengan adanya H2O. Karena Cl merupakan gugus pergi yang baik, maka Cl mudah lepas. Sehingga terbentuk karbokation dengan tanda C+ yang bermuatan positif. Proses pembentukan karbokation ini akan terjadi sangat lambat sehingga menjadi penentu dalam laju reaksi SN1. Molekul air yang memiliki PEB atau pasangan elektron bebas bertindak sebagai nukleofil yang kemudian menyerang karbokation dan menghasilkan produk SN1 berupa terbutil alkohol. Mekanismenya bisa dilihat pada slide. Nah, ini merupakan tahap kedua, yaitu setelah menjadi karbokation, maka OH akan menyerang ke karbon kation yang bermuatan positif. Reaksi ini terjadi secara cepat sehingga karbokation yang sebelumnya bermuatan positif akan bergabung dengan H2O yang bermuatan memiliki pasangan elektron bebas.
Kemudian setelah berikatan, maka terjadi juga tahap ketiga yang menghasilkan terbutil alkohol. Soal yang ke-10, tahap awal yang dilakukan dalam penelitian yaitu 15 ml HCl pekat didinginkan dalam penangas air, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah 100 ml. Apa tujuan langkah ini? Pertama-tama, HCl pekat bening yang berwarna kekuningan digunakan itu didinginkan terlebih dahulu dalam penangas es. Hal tersebut bertujuan agar HCl tetap berada dalam wujud cair. Karena pada suhu kamar, HCl pekat itu mudah menguap, sehingga ketika ingin digunakan nanti, HCl yang digunakan itu volumenya tidak berubah sama sekali atau konstan. Soal yang ke-11, buatlah alur prosedur kerja praktikum ini. Prosedurnya yang pertama, sebanyak 15 ml HCl pekat didinginkan dalam penangas es, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah 100 ml. Yang kedua, sebanyak 5 ml terbutil alkohol dimasukkan tetes demi tetes sambil dikocok dengan baik. Buka tutup corong pisah sebelum menambahkan kembali terbutil alkohol. Yang ketiga, pengocokan dilakukan kurang lebih 20 menit lagi setelah alkohol habis ditambahkan. Yang keempat, biarkan campuran sampai terbentuk 2 lapisan terpisah. Yang kelima, pisahkan bagian bawah pisahkan lapisan bawah sebagai HCl. Kemudian yang keenam adalah cuci lapisan atas dengan 5 ml air dan kemudian dicuci dengan 10 ml natrium bikarbonat. Yang ketujuh adalah keringkan produk dengan zat anhidrat kemudian didistilasi. Dan yang ke-8 adalah kumpulkan distilat antara suhu 49 sampai 52 derajat Celcius sebagai T butil klorida dan memiliki ND itu sama dengan 1,386. Soal yang ke-12, sebutkan reaksi yang terjadi pada reaksi substitusi ini pada reaksi substitusi nukleofili yang akan dilanjutkan dengan laporan praktikum. Reagennya adalah tersir butanol dan HCl, yang mana nanti produknya akan menghasilkan terbutil klorida. Soal yang ke-13, sebutkan apa manfaat reaksi substitusi dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi substitusi digunakan dalam pembuatan senyawa diklorometana. Jika reaksi dilakukan pada senyawa etana, reaksi akan menghasilkan dikloroetana. Diklorometana digunakan untuk pengelupasan cat, sedangkan triklorometana digunakan sebagai dry clean. Soal yang ke-14, bagaimana menguji senyawa 4-bromobenzena? Senyawa 4-bromonitrobenzena itu dapat diketahui dengan dilakukannya uji titik leleh, yang mana senyawa ini akan meleleh pada suhu 125 sampai 127 derajat Celcius.